Siti, ibu kamu itu sudah bekerja dengan keluarga kami itu bertahun-tahun. Sampai akhirnya beliau meninggal. Dan jasa beliau itu sangat besar sekali buat keluarga kami. Ada keperluan apa kamu datang kemari? Maaf Pak, Mbak, saya mau bekerja di sini kalau diperbolehkan. Wah, kebenaran banget. Kemarin saya tuh habis mecat pembantu saya. Terus sekarang kamu datang. Sarah, memang kami lagi membutuhkan orang untuk bekerja di rumah ini. Tapi kalau kamu bekerja di sini, bagaimana dengan keluarga kamu? Dengan suami kamu? Juga dengan anak-anak kamu? Saya belum punya anak, Pak. Oh. Dan suami saya juga baru meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, kamu janda? Sarah! Baiklah Siti, kamu boleh bekerja di sini. Tapi kamu bekerja di sini hanya merawat bapak. Kamu mau kan? Iya, Pak. Mau, Pak. Terima kasih ya, Pak. Papa? Pak? Papa itu gimana sih, Pak? Masa Papa tuh nyuruh Siti cuma untuk rawat Papa? Pak, kita itu butuh pembantu di sini untuk beres-beres rumah, ngepel, nyuci, masak. Ya kan, Pak? Kalau soal itu soal gampang. Tinggal kita cari orang lagi saja. Sementara Siti kerjanya hanya khusus untuk merawat papa. Kecuali apa? Kecuali kamu mau merawat papa. Dan Siti kerjanya hanya untuk mengurus rumah. Jawabannya tidak. Sarah bilang tidak, Papa. Kamu itu adalah anak papa. Darah daging papa. Siapa lagi yang akan merawat papa kalau bukan kamu? Suamimu. Kesetiaan dia saja terhadap kamu masih diragukan. Papa! Sudah lama Bapak tidak merasakan makan seenak ini. Pasti kamu mendapatkan resep ini dari ibumu ya? Waktu Ibu masih hidup, Ibu pernah cerita kalau kesukaan Bapak itu makan bubur ayam buatan Ibu. Ya. Bapak mau mandi? Saya siapkannya air hangatnya. Baik Siti, terima kasih ya. Terima kasih ya Allah. Di saat-saat akhir usia hamba, Engkau mengirimkan Siti buat hamba. Mas Edo? Jangan masuk sana, jangan masuk. Aku lagi cari tikus. Tikus? Iya. Kok bisa, Mas? Ya mana aku tahu, namanya juga tikus hewan. Tikusnya itu pasti ke bawah dari kampung. Ke bawah sama pembantu kita yang dari kampung itu, yang baru. Mas jangan bercanda deh. Gimana bisa? Yaudah deh, buruan deh cari tikusnya. Nanti tikusnya kemana-mana lagi. Tikusnya udah keluar kok tadi. Udah keluar. Yakin? Yakin. Sayang, besok aku butuh suntikan dana lagi. Berapa, Mas? 10 miliar. Ya ampun, Mas. Kok gede banget sih? Buat apa? Ya buat perusahaan papa kamu lah. Aku itu lagi bersaing sama perusahaannya si Arya. Dan kalau aku memenangkan tender ini, uang itu cuma sepertiga dari keuntungan kita. Tapi kamu yakin, Mas? Bisa menangin tender? Uang yang kamu minta itu jumlahnya nggak sedikit loh. Gede banget. Sayang. Terus, kalau kamu kalah, perusahaan aku tuh bisa bangkrut. Sayang, kamu masa ragu sih sama kemampuan suami kamu sendiri? Selama ini, aku kan selalu memenangin tender-tender kita kan? Iya kan? Siti, apaan tuh? Ini Mbak, bubur buat Bapak.
Ntar kalau kamu udah selesai ngerawat papa, kamu bersih-bersih rumah ya. Ngepel, nyuci, dan masak buat aku sama Mas Edo. Iya Mbak. Kalau kamu baik, saya juga bisa baik sama kamu. Iya Mbak, ngerti. Titi, siapa yang menyuruh kamu mengerjakan ini? Gak apa-apa kok Pak. Saya juga gak ngapa-ngapain setelah ngurus Bapak. Tapi... Ya udah deh Pak. Hitung-hitung penghematan kan buat kita. Lagian Siti juga fleksibel kok. Dia bisa ngelakuin apa aja. Dia bisa kerja, bisa nyuci, bisa ngepel. Masakan dia juga enak kan? Iya kan Pak? Lagian buat apa tambah pembantu lagi? Kalau semuanya juga Siti bisa lakuin. Kamu ngapain diem aja? Kerja! Iya Mbak. Saya coba bantu berdiri ya. Wah, jangan. Saya nggak berani, jangan. Bapak dicoba aja. Jangan. Saya takut. Aduh, jangan. Saya bantu Pak. Aduh. Saya takut sekali. Saya takut jatuh. Ada saya. Nanti saya bantu. Bapak belum tidur. Bapak nggak bisa tidur. Saya pinjam minyak ya, Pak. Kamu sakit. Enggak, bukan buat saya. Minyak itu buat apa bagi kamu? Buat Pak Edo. Edo? Iya, tadi dia barusan pulang. Katanya sih kaki yang seleo minta dipijitin. Saya pinjam dulu ya, Pak. Isi. Ini minyak urutnya, Pak. Ya, silakan. Siti, ini kamu pijit kakiku yang sakit ini. Loh, Pak, yang kesleo kan yang sebelah ini. Iya. Saya lupa. Cepat dipijit. Kamu itu kan janda, ditinggal mati sama suami kamu. Udah 6 bulan lagi. Apa
Apa kamu gak kesepian? Alhamdulillah Pak, saya nggak pernah kesepian. Karena saya mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana kalau kamu mendekatkan diri sama saya? Maksud Bapak apa? Maksud saya, ya saya selama ini juga kesepian. Sarah itu sangat menyebalkan. Kita sama-sama kesepian. Jadi kan kalau sama-sama kesepian kita cocok. Iya. Pak, astagfirullahaladzim. Istighfar, Pak. Lepasin saya, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan. Tolong. Siti. 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 Edo, apa yang kamu lakukan? Siti, kamu nggak apa-apa, Siti? Papa, ada apa ini? Sarah, coba kamu lihat apa yang sudah dilakukan oleh suamimu ini. Sarah, bohong Sarah. Aku bisa jelasin Sarah. Sarah, aku tadi ke Sreo, aku mampir ke rumah. Aku minta pijitin sama Siti, tapi dia malah merayu aku Sarah. Tapi tidak seperti itu yang aku lihat. Sumpah Papa, aku gak bohong. Dia terus merayu aku menolak tapi dia merayu aku. Kamu jangan merusak rumah tanggaku ya. Dasar, kamu perempuan nggak tahu diuntung. Bukan gitu, itu fitnah, Pak. Sarah, dia nggak salah. Dia difitnah. Papa, udah Papa diem aja, Dia Pak. difitnah, Sarah. Jangan, Pak. Jangan. Dia nggak salah. Sarah. Pergi kamu. Ya. Jangan usir saya. Kamu jangan pernah ada di sini lagi. Bulan ini kamu saya tidak gaji untuk mengganti perbuatan kamu yang ada di sini. Kamu ngaca. Kamu tuh kesini cuma untuk merayu suami saya. Itu nggak benar, Mbak. Saya difitnah. Fitnah? Suami saya itu siapa? Suami saya itu orang yang bermartabat. Nggak mungkin suka sama kamu. Lihat kamu aja udah muak. Kalau memang itu benar, saya rela diazab sama Allah, Mbak. Saya doakan semoga kamu membusuk di neraka sana. Mbak, saya mohon, Mbak. Saya mohon jangan usir saya dari sini, Mbak. Kasihan Bapak. Siapa yang mengurus Bapak kalau saya nggak di sini? Saya mohon, Mbak, jangan usir saya. Sayang, apa yang dia bilang itu benar? Kalau dia pergi, siapa yang mengurus Bapak? Memangnya kamu mau? Kamu bisa tinggal di sini. Tapi perbuatan kamu yang hina itu belum bisa aku maafkan. Ayo, masuk. 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 Untuk sementara waktu, saya kurung kamu di sini sampai kamu sadar kalau kamu telah merayu suami saya. Ya Allah, lindungilah hamba. Hamba sudah dizalimi, ya Allah. Sadarkanlah mereka, ya Allah. Siti. Aku, Pak. Siti. Pak. Siti. Siti nggak bersalah. Maafin Siti. Kamu nggak bersalah, Siti. Kamu itu difitnah, nak. Maafkan Bapak. Kenapa nggak dimakan, Pak? Nggak suka. Ini kan sop kambing. Kamu tahu kan, kolesterol papa tuh tinggi. Dan dilarang makan sop kambing seperti ini. Sop kambing ini tuh enak banget. Mahal lagi. Udah Sarah beliin makanan, masih juga papa nyalain Sarah. Apa? Mengenai kolesterol papa? Nggak apa-apa, Pak. Sekali-sekali papa makan kayak ginian. Ya sudah, kasihin aja ini buat Siti. Siti itu aku lagi hukum, Pak. Jangan kasih makan sampai besok. Sarah,
Siti itu manusia. Ada yang lebih berhak terhadap dirinya, yaitu Allah, bukan kamu. Gak usah deh, Papa bawa nama Tuhan. Selama manusia itu di bumi, manusia juga Pak yang berhak untuk menghukumnya. Siti. Kamu jangan banyak bicara sebelum Edo dan Sarah pulang. Ayo, ikut. Tapi Pak. Sudah, kamu nggak perlu takut. Semua tanggung jawab Papa. Kamu ikut Bapak. Bapak punya rencana buat kamu. Ayo, cepat. Ayo. Kamu ikut Bapak. Ada yang Bapak mau rencanakan buat kamu. Jadi Pak. Kita mau kemana Pak? Bukan kita, tapi kamu. Saya? Iya. Kamu pergilah. Ini ongkos buat kamu. Jumlahnya cukup banyak. Kamu bisa buka usaha di kampung kamu supaya hidup kamu tidak terlantar. Ini. Enggak. Saya nggak mau, Pak. Saya nggak mau. Biarkan saya tinggal di sini, Pak. Tapi rumah ini penjara buat kamu, Siti. Dan Sarah tidak akan pernah memaafkan kamu. Yang Bapak khawatirkan, satu saat nanti Edo akan menodai kamu. Sudah, kamu jangan pikiran Bapak. Kamu jangan pikirkan Bapak. Kamu pikirkan diri kamu sendiri. Sudah, kamu pergi. Enggak, Pak. Biarin saya tinggal di sini, Pak. Lebih baik saya dihina, disiksa sama Mbak Sarah dan Pak Edo. Saya nggak mau ninggalin Bapak. Saya berdosa, Pak. Dosa apa? Saya berdosa sama Allah, Pak. Kan saya sudah berjanji sama Simbo kalau saya akan merawat Bapak untuk seumur hidup saya. Subhanallah. Begitu mulianya hati kamu. Nak kandung Bapak sendiri tidak mempunyai rasa sayang dan kasih seperti kamu. Pak, jadi Papa yang lepasin Siti? Papa mohon, Sarah. Selama ini Papa tidak pernah memohon sama kamu. Sekali ini, Sarah, biarkanlah Siti menjadi tanggung jawab Papa. Dia ngeraih Mas Edo, Papa. Tolong maafkan dia. Papa mohon, Sarah, demi kebahagiaan Papa. Gimana mungkin, Pak? Seorang pembantu seperti Siti bisa jadi kebahagiaan Papa? Gak mungkin. Besok pagi, Papa akan menikahi Siti. Ini sudah merupakan keputusan Papa. Apa? Kalau kamu tidak setuju, kamu akan Papa coret dari daftar ahli waris Papa. Siti, tolong kamu antarkan aku ke kamar. Baik, Pak. Seharusnya Bapak nggak perlu sampai menikahi saya. Saya nggak apa-apa kok. Ini demi nama baik kamu. Untuk menyelamatkan kamu dari niat jahat Edo. Jika seandainya kamu tidak mau Bapak nikahi, Bapak janji, di saat kamu sudah ketemu dengan calon suami kamu, Bapak akan ceraikan kamu. Ini semata-mata untuk melindungi kamu, Siti. Bukan itu, Pak. Tapi saya merasa tidak pantas, Pak. Kenapa nggak pantas? Apakah Allah itu melarang pernikahan antara kaya dengan miskin? Antara majikan dengan pembantu? Antara si tua dengan si muda? Maafkan saya, Pak. Saya hanya merasa bersalah. Gara-gara saya, Bapak jadi terlibat masalah dengan Mbak Sarah. Maafkan saya, Pak. Kamu tidak salah. Yang salah adalah anak saya.
Saya nikahkan marhum bin Thohir dengan Siti Zubaidah binti Anwar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Al-Quran dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Zubaidah bin Anwar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saudara-saudara? Sah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siti jadi istrinya papa. Ini sama aja, harta warisan papa bakalan terbagi 2 nantinya. Sialan Siti, licik. Enggak ngedapetin suamiku, papaku diincar. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus usir Siti dari rumahku, dari kehidupanku. Kalau perlu, menyingkirkan dia dari bumi ini. Sarah. Yuni, kamu tuh bikin kaget aja ya. Kamu nggak bisa ngetok pintu dulu? Maaf Bu, saya mau melaporkan hasil keuangan bulan lalu. Kenapa bulan lalu? Income bulan lalu turun 70% Bu. Bulan ini kita sudah tidak bisa produksi lagi Bu. Saya sudah ngumpulkan semua manajer, mereka lagi menunggu Ibu di ruang meeting. Tapi saya belum bisa hubungin Pak Edo Bu. Saya nggak akan hubungin Edo. Baik Bu, saya permisi dulu. Oke. Aku berharap semoga uang yang aku transfer kemarin itu belum dipakai sama dia. Cuma itu satu-satunya jalan bisa nyelamatin perusahaan ini. Minum. Kalian harus mabok seperti saya. Minum dong. Dengar. Kalian tahu ya, hari ini mertua gua nikah lagi. Ya, nikah sama pembantu. Maaf Bu, Ibu sudah ditunggu di ruang meeting karena ini sangat mendesak sekali Bu. Saya akan segera ke sana. Baik Bu. Gawat. Kenapa sih bisa begini? Ini pasti ulahnya papa. Karena papa tuh marah sama aku. Terus dia mau ngancurin perusahaan dia sendiri. Aku harus hubungin Edo. Kau minum. Apa sini? Hah? Istriku. Ngapain dia ganggu-ganggu party kita? Matiin aja. Maaf Bu, Ibu sudah ditunggu di ruang meeting karena ini sangat mendesak sekali Bu. Saya akan segera ke sana. Mas Edo, kamu di mana sih Mas? Ya Tuhan, semoga semua baik-baik aja. Papa lihat Mas Edo nggak? Edo? Papa nggak tahu. Bukannya dia tadi ke kantor bareng sama kamu? Iya, tadi pagi itu dia langsung ketemu klien. Tapi sampai sekarang belum pulang. Mana handphone nggak bisa dihubungin lagi. Dari tadi juga belum pulang ke rumah dianya. Ini tuh semua pasti gara-gara Siti, Pak. Kenapa semua kesalahan selalu kamu timpakan pada Siti? Edo itu nggak berani pulang karena dia takut kalau Siti tuh ngerayu dia lagi. Papa ngerti nggak sih, Pak? Astagfirullahalazim, Sarah. Kalau bicara tuh jaga mulut kamu. Tidak mungkin Siti berlaku seperti itu. Apalagi sekarang dia sudah menjadi istri Papa. Lah, Papa. Papa emangnya kenal? Siti, denger ya. Walaupun kamu sudah menjadi istrinya Papa, tapi kamu tuh jangan pernah mimpi jadi nyonya besar di rumah ini. Enggak Mbak, saya nggak berani kok. Dengar saya, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Besok, kamu harus hilang dari sini. Maaf Mbak, tapi saya nggak bisa. Saya udah punya kewajiban sama Bapak. Harus. Saya juga tidak rela untuk membagi warisan sama kamu. Saya tidak mau kamu menjadi ibu tiri. Dan
Saya tidak akan pernah rela sampai mati pun kalau kamu jadi. Maaf, Mbak. Saya akan maafin kamu. Tapi kamu harus keluar dari. Kalau tidak, kamu mau? Pisau ini yang akan menghilangkan nyawa kamu. Sarah, hei! Apa yang kamu lakukan ini, ha? Sarah benci Papa. Kenapa sih, Pak? Papa selalu ngebelain dia dibandingin Sarah, anak Papa sendiri. Sarah mau kalau dia keluar dari rumah ini, Pak. Baik! Kalau memang itu keinginan kamu, Siti akan keluar dari rumah ini. Tapi dia keluar dari rumah ini bukan sendirian. Papa akan ikut bersama dengan dia. Siti, kamu bereskan barang-barang kita. Kita tinggalkan rumah ini. Iya, iya, Pak. Pak! Betul, Bu. Semua itu yang keluar dari dana kas pabrik. Dan dana yang keluar itu atas nama Pak Edo. Bahkan yang terakhir, Bu, dana cadangan pun terakhir ditarik sama Pak Edo. Dan itu juga ada tanda tangan persetujuan dari Ibu. Dok. Siti, duduk. Duduklah dekat Bapak. Minum obat dulu ya, Pak. Bapak tidak ingin di akhir-akhir hidup Bapak tergantung sama obat-obat itu. Ya. Hati-hati, Pak. Ya. Suasana seperti ini.
Pak siapa ya? Pak, ada apa nih Pak? Pak. Edo! Sarah. Sini Sarah, sini. Kamu tahu aku ada di sini sekarang. Kamu biadab. Kamu sudah mencuri uang perusahaan papa aku. Aku bukan mencuri uang kamu. Aku cuma membantu kamu menghabiskan uang kamu. Uang kamu itu kan banyak. Kamu tidak akan cukup menghabiskan uang kamu itu sendiri. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tapi apa yang kamu lakuin sama aku? Karena aku gak cinta sama kamu, ha? Aku cuma pengen uang kamu, tahu, ha? Edo! Tapi kamu tenang aja ya. Aku sudah memiliki semua uang kamu. Dan kamu tidak akan bisa memenjarakan aku. Karena semua uang yang keluar itu melalui persetujuan kamu dan tanda tangan kamu. Kamu biadab. Licik. Angkat dia. Apa apaan? Jangan, diam. Jangan kalian.